Lalu, suatu malam, suara berlarian terdengar di atap rumah. Bukan satu, banyak. Saat pintu dibuka, Santi melihatnya. Seorang nenek dengan wajah Santi selalu percaya bahwa hidupnya akan berjalan biasa saja. Ia bukan perempuan dengan ambisi besar. Sejak muda, impiannya sederhana, membuka butik kecil, menjahit pakaian sendiri, dan hidup tenang bersama keluarga. Namun, semua berubah ketika ia diterima sebagai pegawai negeri sipil. Demi kestabilan masa depan, Santi mengubur mimpinya. Ia memilih menjadi guru sekolah dasar di sebuah kota kecil di Jawa Barat. 8 tahun ia mengajar di sekolah itu. 8 tahun tanpa kejadian berarti, hingga suatu hari Santi mengalami peristiwa yang membuatnya percaya. Tidak semua anak datang ke sekolah membawa buku dan tas. Ada yang membawa sesuatu yang jauh lebih gelap. Hari itu pagi terasa normal. Udara sejuk, halaman sekolah basah oleh sisa embun. Anak-anak kelas 5 duduk ribut di bangku mereka ketika Santi berdiri di depan kelas. Anak-anak, hari ini kita kedatangan teman baru. Seorang anak perempuan maju perlahan. Tubuhnya kecil, dibungkus seragam rapi. Kerudung putih menutupi rambutnya. Namun wajahnya terlihat pucat, hampir tak bernyawa. Selamat pagi, nama saya Novi. Saya baru pindah dari Jawa Timur, ucapnya lirih. Maaf, saya belum bisa bicara Sunda. Suaranya hampir tenggelam oleh riuh kelas. Anak-anak menyambutnya ramah. Santi mempersilakan Novi duduk di bangku kosong dekat jendela. Saat itulah Santi melihatnya untuk pertama kali. Tangan Novi bergerak, menggaruk kepalanya. Pelan, lalu makin keras. Santi berpikir itu hal biasa. Mungkin alergi, mungkin kutu. Namun hari demi hari berlalu, dan kebiasaan itu tak pernah berhenti. Setiap kali Santi mengajar, matanya selalu tertarik pada Novi. Anak itu terus menggaruk kepalanya. Kadang sampai kerudungnya bergeser, kadang sampai kulit kepalanya memerah. Namun wajah Novi selalu datar tanpa ekspresi kesakitan, tanpa keluhan. Yang membuat Santi merinding adalah caranya menggaruk. Bukan seperti orang gatal, tapi seperti orang yang sedang menenangkan sesuatu. Santi menyimpan rasa penasaran itu. Hingga suatu sore, setelah jam pelajaran berakhir, ia melihat Novi masih berdiri sendiri di dekat gerbang sekolah. "Novi, kenapa belum pulang?" tanyanya lembut. "Ayah jemput, Bu," jawab Novi. Santi memutuskan menemani. Angin sore bertiup pelan. Saat itulah ia memberanikan diri. "Ibu lihat kamu sering menggaruk kepala. Rambut kamu kenapa?" Novi terdiam. Tangannya berhenti menggaruk. Matanya menunduk. Belum sempat menjawab, sebuah mobil hitam berhenti mendadak. Seorang pria berkumis tebal membuka kaca jendela. "Novi, masuk!" Nada suaranya dingin, tajam. Tanpa menoleh ke Santi, tatapan pria itu membuat Santi merasa seperti orang asing yang baru saja mengintip rahasia besar. Malamnya, Santi menceritakan semua pada suaminya. Putrinya, Ica, yang sedang mengerjakan PR, tiba-tiba berhenti menulis. "Bu, Novi itu aneh." Santi menoleh. Tadi siang, Ica lihat ada kutu di kerudung Novi. Waktu Ica mau ambil, Novi marah. Kutunya direbut, terus dimasukin lagi ke rambutnya. Santi membeku. "Masukin lagi," ulangnya. Ica mengangguk. "Bukan sekali, Bu, berkali-kali."
Tak ada suara di ruang makan malam itu. Yang ada hanya detak jam dinding, terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Keesokan harinya, topik Novi menjadi pembicaraan di ruang guru. Semua guru menyadari kebiasaan yang sama. Akhirnya Novi dipanggil. Dengan suara bergetar, Santi meminta izin membuka kerudungnya saat kain itu terangkat. Ruang kantor berubah sunyi. Kepala Novi dipenuhi kutu, bukan puluhan, ratusan, bergerak hidup, merayap, seolah saling berbisik. Beberapa guru menutup mulut. Ada yang mundur sambil menahan mual. Novi hanya menunduk. Air matanya jatuh satu-satu ke lantai. Seolah ia tahu rahasianya telah terbuka. Sore itu, Ica dan temannya Salsa pergi ke rumah Novi untuk mengambil tugas. Rumahnya besar, 2 lantai. Terlalu besar untuk gang sempit. Saat bermain, Salsa izin ke kamar mandi. Novi menunjuk ke lantai bawah. Tak lama kemudian, Salsa berlari naik. Wajahnya pucat. "Kita pulang!" Sekarang, ia menarik tangan Ica dengan paksa. Sepanjang jalan pulang, Salsa diam. Matanya kosong. Malam itu, Salsa menjerit ketakutan. Tak lama setelah itu, teror berpindah. Ica mulai berteriak di malam hari, mengigau, menunjuk ke atas genteng. Lalu, suatu malam, suara berlarian terdengar di atap rumah. Bukan satu, banyak. Saat pintu dibuka, Santi melihatnya. Seorang nenek dengan wajah rusak berdiri di halaman. Di sekelilingnya puluhan kera bermata menyala, melompat, menggeram, mengitari rumah. Suaminya diserang, tubuhnya tercabik, darah mengalir. Santi hanya bisa memeluk anaknya dan berdoa. Seorang ustaz datang tepat waktu. Makhluk-makhluk itu menghilang. Ustaz menjelaskan segalanya. Keluarga Novi menjalani pesugihan siluman kera putih. Kutu di rambut Novi adalah peliharaan. Penjaga, siapapun yang mengganggunya akan diburu. Mereka pindah dari kota ke kota mencari tumbal baru. Keesokan harinya, rumah Novi kosong. Tak ada Novi, tak ada keluarganya. Sejak itu, Santi tak pernah lagi menganggap remeh hal-hal kecil. Karena ia tahu, terkadang yang paling mengerikan bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang bersembunyi di balik kerudung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update video horor selanjutnya. Sampai jumpa.